Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Citra dalam mata pelajaran sosiologi. Seperti yang kemarin kita bahas, saya sudah membahas kemarin dengan memberikan tugas di modul 13 unit 1. Untuk sekarang kita akan melanjutkan ke modul 2 dengan modul 2 dengan judul menghadang yang menerjang. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pertamanya dari tentang globalisasi. Istilah globalisasi itu diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Nah, sedangkan kalau globalisasi itu belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi yang hanya menjelaskan sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Nah, yang dimaksud dengan globalisasi itu adalah tergantung dari masing-masing orang menyikapinya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru, atau negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi itu sebagai suatu proyek yang diusung oleh negara-negara adik kuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Tetapi bisa juga yang dinamakan dengan globalisasi itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, atau contohnya dari zaman dahulu yang masih tradisional sekarang berubah menjadi zaman yang sudah modern. Contohnya itu dengan perubahan dari yang saya ambil contoh alat komunikasi. Dari dulu zaman dulu itu alat komunikasi kita di negara kita misalnya kentongan atau surat. Nah, kalau sekarang kan hanya menggunakan media handphone atau media internet. Itu juga termasuk salah satu contoh perubahan yang dimaksud di dalam globalisasi. Jenis globalisasi yang mempengaruhi kearifan lokal. Kita sudah membahas kearifan lokal di materi sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal melanjutkan saja. Jenis globalisasi yang mempengaruhi kearifan lokal. Nah, di sini globalisasi itu merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa globalisasi itu mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Jenis globalisasi itu ada beberapa. Yang pertama, globalisasi perekonomian. Nah, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian itu mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ada ahli yang berpendapat bahwa perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Contohnya globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Banyak juga sorotan bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam proses investasi dan juga perdagangan internasional. Contohnya adalah perekonomian nasional itu telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia sebagai bentuk globalisasi. Di bawah ini ada beberapa kebijakan dan keburukan globalisasi ekonomi. Kebijakan globalisasi ekonomi antara lain produk global dan kualitas produk dan jasa meningkat. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, memudahkan konsumen memperoleh dan memilih barang kebutuhan,
dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu kebijakan globalisasi ekonomi. Sedangkan keburukan dari globalisasi ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan persaingan sektor industri, mematikan produk kecil yang tidak mampu bersaing, kemudian sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian berikutnya adalah globalisasi kebudayaan. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal, baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari bahwa tingkah laku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Misalnya, budaya populer yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat yang sering melewati batas kearifan lokal. Globalisasi budaya dari luar seperti itu berakibat melemahnya kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Misalnya kesenian tradisional. Nah, di sini itu bisa dicontohkan kalau zaman sekarang anak-anak yang mau untuk mempelajari kesenian tradisional itu tidak sebanyak anak-anak yang ingin mempelajari kesenian atau hal yang ada di negara-negara lain. Itu yang bisa melemahkan kearifan lokal. Jadi globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Perubahan dari hal di atas itu menjadikan komunikasi antar bangsa itu sebenarnya lebih mudah dilakukan. Hal ini sebenarnya menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan, antara lain berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, kemudian penyebaran prinsip multi kebudayaan, dan kemudian akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Berkembangnya tourisme dan pariwisata, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain, berkembangnya gaya hidup yang berskala global, seperti contohnya pakaian, film, kemudian bertambah banyaknya event-event berskala global. Lanjut lagi ke dampak globalisasi terhadap kearifan lokal. Dampak globalisasinya biasanya menyebabkan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, misalnya sistem ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat atau lingkungan hidup manusia. Era globalisasi dalam hal ini perkembangan teknologi dan informasi memberi andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan teknologi juga menjadi indikator kemajuan suatu negara. Perkembangan ekonomi akan menjadi lebih cepat apabila didukung oleh faktor kemajuan teknologi. Nah, di sini kita ambil contoh perkembangan teknologi memiliki andil yang sangat besar dalam menggiring remaja-remaja kita ke arah dekadensi moral. Contohnya, maraknya kasus PSK di kalangan remaja itu sangat mengkhawatirkan. Gejala sosial tersebut lebih memprihatinkan lagi karena alasan konsumerisme dan hedonisme, yaitu mereka hanya ingin gawai baru dan punya uang dengan cepat. Rusaknya mental dan akhlak remaja kita diakibatkan oleh gaya hidup yang kapitalistik, materialistik, dan individualistik. Selain itu juga menjamurnya situs-situs internet yang menyajikan gambar-gambar vulgar yang bisa diakses secara bebas semakin menambah deretan kerusakan remaja. Dampak globalisasi pada sebagian kaum remaja dapat Anda simak seperti wacana di bawah ini. Jadi Anda bisa mempelajari dan membaca wacana di bawah ini tentang cerita semalam bersama PSK putih abu-abu. Nah, nih pemicu klisenya setelah Anda membaca ini tentang
cerita semalam bersama PSK Putih Abu-Abu, pemicunya sebenarnya apa sih yang terjadi dari mereka itu? Apa yang menyebabkan pemicu anak melakukan PSK di kalangan remaja? Kemudian jenengan bisa baca wacana ini. Nah, dari wacana itu nampak jelas bahwa globalisasi itu mempunyai dampak buruk atau dampak negatif terhadap demoralisasi dan memudarnya nilai dan norma masyarakat. Sebagian remaja tergiur dengan sikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme yang dibawa oleh globalisasi. Orang tua juga sibuk memenuhi sikap hedonisnya yang tidak memikirkan akibat pada keluarga, terutama anak-anak. Jadi sebenarnya globalisasi itu bisa ke arah yang positif dan arah yang negatif. Ketika ke arah negatif karena itu tadi sikap-sikap yang konsumerisme, materialisme, dan hedonisme itu yang dibawa oleh globalisasi yang menyebabkan terjadinya hal-hal buruk pada remaja-remaja kita. Dampak globalisasi terhadap kearifan lokal itu yang pertama, pergeseran dan pergantian manusia, kebebasan terkekang, kepribadian terhimpit, objektivitas manusia, mentalitas teknologi, krisis teknologi, nilai etika dan moral bergeser. Dan upayanya untuk mengatasi dampak globalisasi terhadap kearifan lokal itu ada beberapa hal. Contohnya rehumanisasi, yaitu mengembalikan martabat manusia di era globalisasi, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan adaptasi populasi yang bersangkutan. Nah, perkembangan nilai-nilai agama, etika, hukum, dan kebijakan lebih lambat jika dibanding dengan teknologi, dengan perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, masalah tersebut harus segera ditangani. Jadi, dalam artian itu manusia harus dipandang secara utuh baik lahir maupun batin, sehingga pembangunan selalu harus mengarah kepada terwujudnya peningkatan kesejahteraan manusia seutuhnya antara lahiriah dan batiniah. Contohnya, misalnya sudah selayaknya perusahaan membangun kesejahteraan, memberikan kesejahteraan pada karyawan yang bekerja membantu perusahaan, misalnya dengan membangun perumahan sederhana di lahan sawit sehingga pekerja dapat hidup dengan tenang. Dengan itu pekerja dapat lebih berkonsentrasi dan ikut memiliki perusahaan sehingga pekerjaan lebih efektif dan hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua, dampak untuk meredam dampak globalisasi terhadap kearifan, kemampuan memilih. Dengan semakin banyaknya pilihan di era globalisasi, maka akibat yang timbul adalah kesulitan dalam memilih karena banyaknya pilihan-pilihan itu tadi. Nah, pendidikan pada umumnya diarahkan pada cara produksi, bukan pada cara konsumsi. Ini menyebabkan nilai-nilai kearifan lokalnya itu terkikis dan berefek pada menurunnya antara yang mungkin dan yang terjadi. Bahkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, itu sudah susah untuk dibedakan. Segala yang teknis mungkin akan dikerjakan, tidak dipertentangkan dan disaring berdasarkan nilai-nilai kemanusiaannya. Artinya, yang didukung oleh aspek moral keagamaan, sosial, dan aspek-aspek yang terkait harusnya menentukan apa yang mungkin diteliti dan harus dikembangkan, kemudian tidak dilakukan jika tidak sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Globalisasi itu mau tidak mau harus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dengan tidak menghilangkan fungsi dan kearifan lokal. Yang ketiga, revitalisasi. Perlunya upaya positif untuk mencegah distorsi biokultural, perubahan makna kebudayaan dalam kehidupan yang berkelanjutan. Pembangunan akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan, sehingga dipersiapkan persiapan-persiapan menyeluruh. Usaha-usaha revitalisasi akan banyak dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh faktor-faktor dalam maupun luar negeri. Globalisasi sendiri tidak menjadi masalah sebenarnya jika dalam diri generasi muda sudah tertanam kepribadian yang tangguh. Revitalisasi budaya asli pada generasi muda justru menjadi daya tarik pada masyarakat asing untuk lebih mengglobalkan kearifan lokal kita. Kita lanjut ke hubungan kearifan lokal dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam arus globalisasi terjadi penurunan pada kearifan lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat.
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Pada umumnya, etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan, antara lain dalam bentuk pepatah, semboyan, peribahasa. Nah, generasi muda yang mampu memahami arti pentingnya kearifan lokal akan memiliki kepribadian lokal dengan wawasan yang global. Peran masyarakat dalam mengenalkan dan menanamkan kearifan lokal itu perlu mendapat perhatian khususnya dari pemerintah. Kelangsungan kearifan lokal tercermin pada nilai-nilai yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial harus berdasarkan kearifan lokal, walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi. Tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh dari luar, namun dampak buruk yang ditimbulkan juga besar. Kalau kita tidak bisa menyaring perubahan globalisasi itu tadi, merusak kearifan lokal kita sendiri. Jadi pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Di antaranya pemberdayaan perempuan untuk mengolah lingkungan untuk memproduksi makanan dan minuman sehat. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin hasil pemberdayaan dapat menjadi komoditas global melalui sektor potensi lokal. Contohnya jamu, sekarang ini sudah dapat go internasional dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dunia. Gitu. Nah, kemudian tugasnya Anda adalah di lembar kerja yang pertama. Di sini ada bentuk perubahan global, wujud kearifan lokalnya, komponennya adalah produksi. Pengaruh terhadap kearifan lokal apa saja? Kemudian pembiayaan, pengaruh terhadap kearifan lokal apa saja? Nah, ini pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal di masyarakat ini dengan bisa mencari referensi dari internet dan dari buku-buku yang lainnya. Jadi tugasnya adalah mengerjakan lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Ini tugas Anda setelah kita mempelajari unit berapa tadi? Unit 2. Jadi setelah mempelajari unit 2, Anda bisa mencari referensi atau mencari jawaban dari internet ataupun bisa ditanyakan kepada saya apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengerjakan lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Jadi kalau di sini kan langkah-langkahnya Anda mengamati kondisi sosial pada masyarakat di lingkungan Anda. Nah, kalau ini sedikit memberatkan karena Anda bekerja ataupun Anda tidak berada di tempat tinggal Anda bisa mencari di internet jawabannya, ataupun kalau memang Anda ada di lokasi atau di lingkungan tempat tinggal Anda sendiri, memang Anda bisa mengerjakan sesuai dengan yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda. Begitu, okay? Jadi tugasnya hanya ini, lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Kalau ada yang ditanyakan silakan japri ke nomor saya. Sepertinya untuk materi hari ini saya akan akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya berharap Anda semua tetap semangat untuk belajar meskipun kita tidak saling bertatap muka. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.